gue Kezia. Gue Jovanka. Ya, gue berharap kalian semua gak bosen ya ngeliat muka gue muka Jovanka lagi. Harusnya sih gak bosen lah, kan mereka sayang sama kita. Ih, pede anda ya? Enggak, masa harusnya gitu, kan harus pede. Harus pede. Kita tuh harus pede ya. Ya, gue berharap juga nih kabar kalian semua selalu baik ya, selalu diberi kesehatan teman-teman. Amin. Iya nih, kayak kan minggu kemarin bahasnya tentang kasih filia. Kalian udah nonton belum nih? Udah. Harus nonton ya. Iya. Kalau belum, keluar Langsung dari sini dulu, nonton dulu. Nonton dulu ya sebelumnya baru nonton yang ini. Iya nih, Kes, kan bahasnya tentang kasih filia nih, Kes. Apa yang lo dapet dari bahasan kemarin nih, Kes? Iya, gue tuh tipe orang yang sahabat tuh perlu banget karena buat teman cerita segala macam gitu kan. Jadi mungkin gue lebih prefer ke sahabat ketimbang keluarga. Cuman gue bisa batasin pergaulan gue sama sahabat sama keluarga gitu loh. Tapi sahabat tuh tetap jadi kayak keluarga buat gue gitu. Oh iya, lo gimana aja? Kalau gue sih kayak sahabat sama keluarga kayak 50-50 gitu loh. Kayak sahabat tuh udah gue anggap kayak keluarga gue sendiri gitu. Kalau misalnya sahabat kan kita bisa saling bertukar pikiran, cerita-cerita gitu kan. Karena seumuran, gak beda jauh lah istilahnya kan. Kalau misalnya keluarga kan kayak ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu kan. Takut diintimidasi juga gak sih? Iya benar. Tapi padahal gak tahu diintimidasi belum apa enggak. Belum Tapi tahu. kita udah takut duluan ya gak sih? Iya, ada takut ada diri sendiri gitu sih. Tapi lu juga nyadar gak sih Jo, makin kan ini mau akhir zaman nih gitu kan, makin kesini orang-orang kayak makin gak punya kasih ya gak sih? Iya bener banget. Kayak ada nih di Matius 24 ayat 12. Gue bacain ya. Bacain. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya bener banget, kayak makin kesini kita kalau kata orang tuh makin susah peduli buat sama orang lain. Iya bener. Kayak jadi dingin gitu ya. Iya kayak sikap dia dingin. Siapa tuh? Gak tahu. Aduh. Ya kayak Oke, gue juga mau ngingetin lagi ke kalian tentang prayer box. Setelah ibadah ini selesai, kalian bisa langsung mampir ke Instastory departemen masing-masing buat ngeliat prayer box-nya. Kalian isi aja apa yang mau kalian didoain. Dan rahasia itu aman ya, Jo? Aman banget. Kita tuh bisa jaga rahasia kalian gitu loh. Bener. Jadi kita udah mau mulai ibadah kita. Siapin hati dan pikiran kalian. Happy Sunday. God bless. Bye-bye. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Betapa besar dan kuatnya Dia, Yesus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan
Tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang layak kita puji, layak kita sembah. Dia yang bertahta atas kehidupan kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama, great is our God. Haleluya. Let's come and worship Him. Invite the Holy Spirit. Come into our heart right now. Yes, Lord. You call me out upon the waters, the great unknown, your feet may feel. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. And you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and here surrounds me. You never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, keep my eyes above the waves. When oceans soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. And you are where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is weak
the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace, and I am yours, and you are How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Sing together. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Say Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing. My heart will sing, How great, yes, is our God. And sing together. Woo! How great is Our God, sing with me. How great is our God, and always sing. How great is our God. Angkat kedua tanganmu, bersama-sama katakan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. Shalom. Iya. Kita tadi kemarin kita shalom backboners, dia shalom doang. Sekarang kita shalom shalom doang, dia doang, shalom back backboners. Emang gue udah kayak tadi, Aduh, Nggak. padahal baru kompak kita ya, seminggu. emang Iya, parah. Emang beda umur sih gitu. memang Iya. luar biasa. Nah, hari ini kita kedatangan wajah yang fresh. oh, iya. baru lagi nih, baru. Muka Gua kan? baru. Seru-seru. Bukan, fresh tuh saya habis cuci muka.
Habis ganti baju. Fresh, iya betul, fresh. Ya, jadi tamu yang berbeda karena kita juga punya tema yang berbeda gitu. Jadi hari ini kita kedatangan Eve sama Eka. Kenalin dulu satu-satu dari Eka. Hai, nama aku Eka. Gitu doang ya? Iya, nanti Instagramnya keluar di bawah, ntar Instagramnya. Eka Sapta 98. Wih, mantap, wih. Follow. Seumur adik gue berarti 98, ya. Ya oke, Eve. Ya. Kasian Wow, informasi yang sangat penting. Kalau aku namanya Evelyn, biasa dipanggil Eve, Instagramnya ada di sini. Apa namanya? Clean? Evelyn. Oh, Evelyn. Evelyn, biasa Masa dipanggil nggak tahu? Eve. Oh. Kalau Eve itu, aduh sampai loncat. Kalau Eve itu dibaca If. Iya. Wah, Jadi keren ya. Adam and If. Eve. Yes, Wih. lebih keren. Mantap. Mantap. Oke. God bless ya. Dari kemarin Kenny God bless terus ya. Dia udah mudahan aja. Iya, biar Tuhan Tema memberkati. hari ini bagus nih. Kita Kalau ngomong- kemarin kasih antar sahabat, antar teman, hari ini kita bahas kasih kedua. Kemarin udah filia, sekarang kita bahas storge. Bacanya storge bukan starch. bukan stoge juga bukan. Storge. 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 Ya, Storge. ngaco. Jadi bahasa Yunani. storge. Bahasa Yunani storge. Jadi dibaca kayak gitu. Apa tuh? Kemarin gue, sekarang Oh, Kenny iya. buka. Iya. Storge itu bahasa Yunani ya? Udah gitu. Dia benar-benar tidak tahu harus ngomong apa. Dia mau pulang, pulang. Udah capek dia. Storge itu intinya kan kalau kemarin tuh Filia ngomong kurang lebih soal sahabat, persahabatan Kasih teman, persahabatan. kasih persahabatan. Kalau Storge itu lebih melingkupi soal keluarga, papa, mama, keluarga Adik-adik. inti lah, keluarga inti, ayah, ibu, 2 anak gitu. Kenapa harus 2 anak? Kalau Iya, 3 iya. kenapa? Kalau nggak punya anak, Iya. Benar. Oh iya, kalau nggak punya anak? Iya. Oh, ya. Ya bisa. Ya, bisa Storge juga bisa dong. Storge. Iya. Kalau enggak. Ya, kan dia nggak punya anak, tapi kan dia punya bapak, punya adik, punya emak. iya. Oh, iya. Punya saudara. Jangan Iya, sombong, bener-bener jangan tentang boleh. anak tunggal dong. Hampir gue bilang kalau ayah ibu doang eros. Itu udah beda minggu, beda minggu. Beda. Beda Nah, tema. jadi kita tanya nih, menurut Eve, menurut Eka, gimana sih storge di dalam hidup kalian? Kalian memaknainya itu seperti apa? Mau siapa dulu? Iya. Sit, dua-dua Paling nongol. muda dulu. Oke. Oh, ya udah, oke. Buat Kalau gua, Bet. menurut aku, storge itu kan keluarga kan, papa, mama. Jadi kayak orang-orang yang ada dari aku lahir dan ada terus selama aku bertumbuh, ada terus selama aku berkembang. Kayak mungkin dari aku mulai belajar jalan, belajar ngomong, itu tuh kalau di keluarga aku, papa mama aku ada terus. Oh, kamu keluar dari bayi belajar dulu ya? Belajar apa tuh? Kirain keluar langsung bisa jalan, bisa ngomong. Oh enggak, aku nggak semandiri itu. Aku juga prosesnya gitu loh, ada tahap-tahap ya, nggak langsung jebret keluar langsung jalan. Enggak. Itu sih kayak terus yang bantu aku untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Kalau kayak gimana ya kasih taunya, pokoknya jadi kasih tahu aku jadi anak yang lebih baik lagi, ngebimbing aku ke arah yang lebih benar, iya kayak gitu. Kalau buat aku sih kayak gitu. Eka sendiri gimana? Kalau menurut aku, dari aku nih, storge itu hubungan sih. Gimana sih hubungan kita sama keluarga kita, sama bapak kita, sama adik kita, sama mama kita gitu. Kalau aku sih itu, karena aku hubungannya mama sama papaku itu sama aku ya, sama anak-anaknya itu gini banget nih, gini nih. Woi, hopeng Jadi ya. iya, jadi kita itu kayak temen di rumah itu kita kayak temen. Jadi nggak ada kayak namanya orang tua dan anak itu tetap ada batasannya. Tapi kita kalau ngomong kita tuh nggak pernah yang sampai misalnya bercanda nih, kita bercanda, aku bercanda sama dia nih. Ya biasa aja bercanda, nggak ada yang masukin ke hati. Terus tahu Kurang bahwa ajar yang lu ya sama aku- orang tua, nggak gitu ya? Enggak. Jadi kayak ngomong tapi nggak sampai kasar ya, bisa ditabok langsung. Beda lagi. Beda lagi tuh, tapi kayak bercanda pukul gitu, nggak apa-apa maksudnya. Pakai Iya, batu. iseng terus kayak hubungan Itu itu bagus. attempt murder namanya. Hubungannya tuh kayak gitu. Jadi nggak yang kaku banget. Kan biasanya ada mungkin orang di luar sana. Di luar sana mungkin ada yang kaku sama papanya kaku, sama mamanya kaku, sama adenya kaku. Kalau sama aku tuh enggak, begini banget. Gini banget. Jadi pas aku kesini, pas merantau, jadi kayak berasa kepisah gitu loh. Gitu. Oh, kamu dari mana? Kamu dari mana kesini? Aku dari Sulawesi Tengah. Wah, jauh banget ya. Oh, itu Medan ya artinya? Enggak, kenapa sih semua orang Medan? Kenapa sih lu harus memedan-medankan semua orang? Kayaknya cuma tahu Jakarta dan Medan. Udah. Indonesia itu apa? Medan dan Jakarta. bener. Ah, Bali. ya? Bangga, nggak apa-apa bangga. Bali juga. Nggak apa-apa, kita bangga. Tahu enggak? Medan, go Indonesia. Indonesia. Udah lanjut. Iya. Itu sih.
Tapi emang satu keluarga kebetulan berapa orang? Berapa saudara? Aku anak kedua, kita bersaudara 3. Itu 3 berlima berarti. Kamu anak kedua tadi udah Iya. ngomong. Kenapa Berdua, aku jadi? berarti berempat. Berlima. Oh berlima ya, maaf Berlima. hitungan Rame saya. Berarti dong. berlima deket banget tuh. 5 ini hitungan sama mama ya, sama Iya, papa. Mama. iya berlima tuh benar-benar kayak hopeng banget tuh. Iya. Tapi karena kakakku itu dari umur lagi dari kelas 6 SD, dia itu udah merantau ke sini. Gitu. Dari kelas 6 SD ya. Oh, sama jadi mama. di sini ada kakak sama adik Eka berdua nih. Iya. Oh, dan itu deket banget berarti sekarang ya. Apalagi karena di tempat perantauan cuma ada keluarga cuma dia gitu ya. Jadi Ada nempel. sih sebenarnya. Waduh. Ada keluarga lain gitu. Ada oma di sini. Oke. gitu. Oh, ada oma. Iya. Iya. Jadi waktu pisah gitu homesick banget dong. Iya. Karena kan Papa, mama gitu. dari kalau misalnya aku udah sama kakakku kan pisahnya itu dia dari kelas 6 SD, aku kelas 3 SD. Mulai terbiasa mungkin ya. Iya, dan aku kesini itu setelah lulus SMA 2015. Udah baru 5 tahun. Hmm. Kalau saya ke Jakarta itu dari lahir. Oh iya. Dari surga ke Jakarta kan. Langsung. lahir. Swing. Makasih loh informasi. 27 tahunan. Kali deras lagi nih. Enggak. Nggak mau gua. Ciliwung. Kan saya Cinko. Medan. Saya Cinko. Medan, Cinko. Cina kota. Iya. Oke. Ya, terus. Udah gitu. Tapi ya, tadi si Eka udah cerita tuh, keluarganya deket banget, harmonis lah, keluarga impian lah gitu. Yang kalau yang minggu lalu teman-teman tahu, gue sendiri cerita gue sama adik gue juga kurang baik gitu, walaupun sekarang sudah lebih baik dari yang dulu karena gue juga sudah bertobat, adik gue juga sudah mulai kenal Tuhan gitu kan. Nah, Kak Eve sendiri gimana nih? Eve berapa bersaudara? Aku 3 saudara, cewek semua. Oh, jambak-jambakan seru dah tuh. Iya. Jomblo tuh tiga-tiga. Masih dong. Kalau tiba-tiba itu umurnya kayaknya nggak beda jauh ya? Iya. nggak Kalau beda suka sama cowok yang sama gimana ya? Waduh. Aduh, gimana tuh? Waduh. Tunggu episode. Berikutnya. Kemarin bahas mania, sekarang Eve ya? Iya. Ntar aku bikin serial TV yang kayak Kim Kardashian gitu. Oh iya. Boleh. Itu judulnya apa? Meet the nama belakang lu apa? Florensi ya? Meet the Florencia. Iya. Luar biasa. God bless. Gue asal sebut ya guys, gue asal sebut. Iya ya. Jadi gimana tuh? Gimana? Ceritain kamu soal sendiri? Berarti berlima juga ya di rumah ya? Iya, berlima juga. Papa cowok sendiri tuh ya? Yoi. Papa paling ganteng lah ya? Iya dong, Paling itu kece, yang paling paling kece. ganteng. Jadi kalau hubungan aku sama keluarga aku dulu itu sebenarnya mungkin pas aku lagi puber gitu yang menjadi lebih Uber tuh dewasa. Grab sama Gojek temennya kan? Uber. Ya iklan dong. Oh iya bener. Sponsor lagi. Enggak, dia di Jakarta udah bangkrut ya? Oh, oke, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Uber ya? Nggak apa-apa. Uber itu kan ini yang jellyfish, Uber. Ubur. Iya Allah. TikTok dong. Iya, gue happy banget, gue suka plesetan gitu ya. Oke. Lanjut. Papa kamu paling ganteng, terus Papa gimana? kamu. Kenapa papa aku? Papa kamu tukang air ya? Papa aku kenapa papa aku? Enggak, kenapa-napa. Papa itu di rumah sendirian, cowok. Terus kalau dulu pas aku kayak baru puber gitu, baru mau beranjak dewasa, aku tuh kayak gak suka aja gitu sama keluarga aku. Karena gimana ya, kayak risih aja. Aku kan sekamar masih sama dede kan. Kayak kadang Tiga-tiganya? Dua-duanya? Enggak, 2. Aku yang kecil tuh masih sekamar sama mama papa. Aku sekamar yang sama anak kedua. Dia anak yang tengah. Sebutnya Aurel, dia pasti nonton. Iya, Aurel. Kalau Cilo di sini, Rel. Kalau nonton tidur di ruang tamu aja. Wah, hint nih. Waduh, Hint. bahaya. God bless. See you next week. Iya, lanjut. Aurel, ya. Tidur Sama sama dia. Aurel. Tapi kalau misalkan Sering ada berantem tuh ya kayaknya. Enggak sih, enggak terlalu. Oh, kok kita kalau lagi Discord? Jangan Oh, nggak spill boleh. dong. Enggak, tapi Woi, gua lagi di Zoom. Diam. kalau kayak gitu tuh aku tuh nggak pernah hitung itu berantem. Oh, Kayak- itu ya emang lu orang Medannya teriak gitu ya. Iya, Iya, itu bener, pokoknya bener. percakapan sehari-hari ya. Betul, Kamu betul. tahu kan, Iya, percakapan tampol, sehari-hari tampol. gitu. Ini kita ngomongin story atau Medan? Udah infuse kayaknya udah bingung nih. Iya, oke lanjut. Terus kalau misalkan adik sepupu aku datang kan sering datang ke rumah tuh. Kayak mainnya tuh di kamar aku sama adik aku yang kedua itu. Terus kadang kalau misalkan aku emang lagi capek sama sekolah atau lagi capek sama yang di luar rumah, aku kan kadang sering pengen sendiri gitu kan di kamar. Dan aku tuh kayak jarang, gimana sih, kayak nggak bisa aja gitu sendiri di kamar. Makanya aku kayak, aduh malas banget sih gitu di rumah, karena aku nggak ngerasa aku kayak kurang punya privasi gitu loh. Karena setiap kali aku pengen sendiri tuh ada aja yang ngerecokin.
Itu kalau misalkan hubungan aku sama adik-adik aku. Tapi sekarang udah mendingan sih, maksudnya aku udah ngerti gitu lah kalau aku butuh privasi aku harus kayak gimana gitu kan. Maksudnya kalau butuh privasi aku nggak cuman ke kamar-kamar terus kan, aku bisa cari privasi aku di tempat lain sendiri gitu. Iya, toilet. Kamar mandi gitu. Sedih banget. Paling enak. Terus kalau misalkan sama mama papa itu sih paling ngelawan. Kalau sekarang sih udah jarang Kamu ya. maksudnya ngelawan? Iya, Atau aku mama-papa ngelawan kamu? Enggak dong. Waduh. Gimana ya ceritanya? Kalau papa Ede nonton, mama papa Ede kan belum tentu nonton. Aku sayang papi. Setiap Mama minggu papa ya? Tiap minggu. Mami ya. Mami juga. Ya, lanjut. Kayak sering ngelawan aja gitu kalau misalkan dikasih tahu. Kayak sering aja gitu nggak setuju sama pendapat mama. Kayak gimana sih kalau dulu kayak pokoknya aku ngerasa aku paling benar di rumah kalau dulu. Kalau sama papa sih jarang ya, karena papa tuh orangnya jarang marah, tapi sekali marah tuh kayak aku takut banget gitu. Mirip. Oh, papa juga gitu? Mirip kayak papa. Iya. Mirip banget. Oh, iya biasanya. Jadi kalau misalkan papa emang ada Kalau papa mungkin- kamu? gimana? aku sayang papi. Hidup. Weh. Tuh aja no Tapi comment. kalau misalkan papa ada teguran gitu yang mau sampaikan ke aku, setahu aku ya, tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kayak papa tuh nyampein ke mama, baru mama nyampein ke aku gitu. Jadi ada perantaranya Tapi ya. kalau misalkan emang bener-bener aku udah bandel banget dia udah nggak tahan banget dia kayak Meledak. udah bener-bener gitu banget lah, papa yang langsung kayak nyampein ke aku gitu. Tapi sekarang sih udah jarang ya diomelin kayak gitu, jadi Udah gede juga udah soalnya. gede juga soalnya ya, jadi kayak lebih udah bisa gitu lah, gimana kayak ngerti perasaan orang tua juga, ngerti perasaan adik juga gitu sih kalau aku. Kenapa? Gua berpikir kenapa kita nggak bilang ini baik dan buruk ya, tapi selalu ada sisi orang yang kayak Eka yang benar-benar bisa deket banget, tapi ada orang yang mungkin kayak gue pun juga kayak gitu, gue nggak bisa ngobrol tuh sama mak gue gitu. Citra randomnya dicari tapi. Nggak tahan gue kalau duduk berdua sama nyokap gue tuh rasanya kayak gelisah gitu, kayak pengen cepet-cepet balik ke kamar gitu. Oh gitu? Iya, gue berasa seperti itu gitu. Dan Tante? saya cinta tante Lili. Iya, gue penasaran kenapa selalu ada perbedaan itu gitu. Kenapa ada dua paradigma? Kenapa ada orang tua yang bisa Yang deket bisa deket banget. Kenapa ada yang jauh banget? Ada yang bisa jawab nggak menurut? Ya, dia kayak atau ada- menurut Fania mungkin? Kalau gue sih gue bisa dibilang di antaranya ya. Maksudnya kayak di sini kan Oh gua ini kayak- mungkin pasang surut gitu. Iya, Kadang bisa deket banget. Kadang bisa deket Kadang banget, kalau ntar lagi jadi risih banget kayak gitu. Jadi ya coba ceritain. gitu. Ya kadang balik lagi ke topiknya, tapi yang jelas yang gue tahu ya yang selalu emak gue ingetin sih ini. Kayak ya emak gue sama bapak gue tuh sayang banget sama gue gitu loh. Dan memang mungkin caranya beda, mungkin memang kayak ada yang cara nunjukin kasihnya dengan cara main, maksudnya kayak iseng nggak apa-apa gitu. Ada juga yang kayak mintanya dihormatin tapi tetep aja dua-duanya tetap sayang pada dasarnya. Cuman memang mungkin dari dasarnya atau dari kakek neneknya udah begitu atau gimana, ya menurut aku sih kayak gitu. Ya, aku juga pernah denger tuh, misalnya kalau dari orang tuanya orang tua kita, kakek nenek Iya, kita nenek. itu mereka men-treat orang tua kita kayak apa, biasanya turun juga. Turun walaupun nggak mau juga Iya, ujung-ujungnya ntar ke bawah. karena katanya gini, iya dulu gue digituin, gue bisa kok, akhirnya jadi benar, gue sadar. Berarti anak gue juga gitu. Iya. Gitu. Tapi salah nggak menurut lo? Menurut gue nggak bisa, ntar kalau gue ngomong salah, ini banyak orang tua yang marah ya. Semoga episode ini hanya pengerja dan jemaat PPA saja yang nonton ya. Di take down dulu. Tapi nggak, mungkin nanti kalau Lucky juga bisa backup statement ini ya. Aku cinta papi Lucky, papi L. Cinta papi mami. Nah jadi gini, papi mami lu kan. Iya, mami gue. Menurut gua gini, gua ke Eve, gua ke Fania, gua ke Kenny, ke Eka, pasti perlakuannya beda. Iya. Misalnya mungkin Fania lebih sensitif misalnya. Eve lebih tahan banting, diteriakin bisa misalnya. Kenny mungkin lebih parah lagi, bisa diteriakin. Mungkin Eka, nah misalnya lebih parah lagi, bisa lebih dibentak, dia nggak akan marah karena dia tahu dia salah misalnya, walaupun gitu. Nah kita bisa treat orang beda-beda. Berarti artinya sama anak-anak kita kan juga orang misalnya. Kita kan juga orang. Lu sama adek lu kan karakternya beda. Banget dong. Jauh kan, berarti orang tua lu treat lu dan adek lu. Wah, kayak langit dan bumi jauh banget. Nah beda kan, nah berarti harusnya adalah tidak sama, dipukul rata. Dari kakek gua, dari emak gua katanya, emaknya, artinya kakek kita, emak kita, bapak kita di treatnya kayak A, ke kita juga nggak harus A. Mungkin ada yang karakternya mirip sama bapak emak kita di treatnya A, tapi saudara kita mungkin karakternya nggak mirip sama papa mama kita.
di-treat yang disesuaikan lain. aja Iya, gitu harusnya ya. gitu kan. Karena kita men-treat setiap manusia itu kan berbeda gitu. Makanya ada, kalau bisa lebih dihubungkan, mungkin ada, kita terlahir dengan berbagai macam Karakter. ada yang merah, Complicated lah kuning kayak manusia, gitu, iya. bahasa kasih. Menurut gue tuh penting gak sih untuk kita di keluarga tuh tes gitu loh. Iya, Bahasa iya, kasih, iya, ya, bisa bahasa saling kasih mengerti gitu. juga Jadi, kan. jadi supaya kita, oh gue tahu nih Eve tuh sukanya dikasih kado gitu. Eve sukanya apa? Bahasa kasih lo? Pernah tes gak? Pernah tes 3, kalau nggak salah yang pertama itu quality time, yang kedua itu act of service, yang ketiga apa ya? Iya, dua paling. Pokoknya dua. Dua paling. Quality time sama act of service. Nah, kalau misalkan tiba-tiba bokap nyokapnya cuma kasih kado, akhirnya kan kayak kecewa. Enggak masuk. Nggak puas Padahal mau gitu. diajaknya jalan-jalan, Nah. diajak makan ke Iya, restoran. Kayak Eve jadi merasa, gue gak gitu deket sama itu. Temen-temen gue bisa gue lebih, perlakukan gue lebih masuk gitu loh. Karena memang pas gitu sama bahasa Iya, kasihnya. iya. Gitu. Betul. Nah, terus kalau gue sih nggak tahu, kalau Lincoln mungkin terlahir dari mirip kali sama gue ya, keluarganya nggak terlalu nggak baik, bukan nggak baik, maksudnya nggak kayak Eka banget gitu, yang kayak Iya, nempel kita banget ada gitu. mungkin bahasa kerennya sekarang ini ya. broken home. Broken. Bahasa Nggak, keren, broken. Gua enggak mau pakai kata broken. Retak tuh apa sih bahasanya retak? Eh, Retak bahasa Inggrisnya? Rapuh Cracken aja. home ya, Cracken home. Kayak biskuit ya, cracken home ya. Iya. Iya, gue tuh penasaran sebenarnya ini. Buat kalian ada gak sih satu momen yang unforgettable moment yang kayak even lu terlahir dari broken home, tapi lu tahu gitu satu momen yang gue gak bakal bisa lupa nih. Ini keluarga Lu nanya gue gua kan? ke semua sih. Oh. Nah, ke keluarga kayak gue sayang banget nih sama keluarga gue gara-gara satu momen ini. Ada gak kayak gitu? Gue ada satu momen. Biasanya ya, nggak tahu ya, kalau gue sama Fania mirip-mirip nih sama Lincoln. Kita kalau biasanya deket sama orang tua, biasanya tuh di satu kondisi yang kita nggak tahu sama sekali. Contoh di negara orang, Iya. liburan nih berdua, kita nggak tahu kemana-mana. Lu mau nggak mau deket sama nyokap lu atau bokap lu, karena banyak Iya, each ngobrol. other doang, Nah, iya. akhirnya lu mengandalkan satu sama lain, akhirnya dia deket gitu. Nah, gue tuh berasa tuh gue punya momen gue pergi sama nyokap gue waktu itu ke Jepang dan sekali dong. Beneran. Koneksi ya. Iya, benar-benar kayak enak, kayak gue udah benar-benar ngerasa sebahagia itu gue bisa pergian nyokap gue gitu, kayak ada terbentuk momen yang baru itu gitu. Tapi gue pernah pergi sama adik gue berantem. Waduh. But ini special case. Special case, Beda-beda. ya. Beda-beda. Iya, kalau gue momen unforgettable momen gue adalah itu. Gue pergi ke negara asing, nggak mesti negara asing sih, ke tempat. Maksudnya ke negara asing lebih karena bahasanya beda-beda kan. Iya, bener-bener cuma Gitu. Nggak bisa pakai Hokian ya? Nggak bisa. Behau. Medan lewat. Iya. Behau. Ketiau lah. Tapi yang aku pengen nanya kan sebenarnya kan ini intinya kasih keluarga kan gitu. Kalau menurut kalian kayak keluarga itu yang gimana? Apakah memang define-nya Ideal misalnya keluarga Enggak, ideal. maksudnya kayak apakah kalau misalnya lahir nih, terus berarti mama papa keluarga. Kalau misalnya sampai adopsi atau gimana, apakah itu dihitung keluarga atau dihitung sahabat? Maksudnya kayak konteks keluarga itu harus yang dari darah atau gimana nih? Maksudnya keluarga, kasih keluarga itu. Biasanya sih dari darah ya, maksudnya dari yang dilahirkan gitu. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada yang ngadopsi kan. Nah, ngadopsinya pun biasanya dari bayi, dari kecil atau dari umur setahun. Dari yang kalau dia gede dia lupa, itu mungkin masih bisa dibilang storge ya. Tapi kalau diadopsi pas dia sudah punya conscious, sudah bisa ingat gitu. Mungkin kita bisa ingat pas kita umur 3 tahun, kita 4 tahun, kita masih ada memori dikit. Nah, itu mungkin ya akan sulit ya, bener gak sih? Karena udah inget gimana kalau beda dia dong. bukan bapak gua Bukan. asli gitu. Kasihnya beda gitu. Iya. Perlakuannya beda. Udah beda aja gitu. Iya, kalau gue gitu. Lanjutin Fania atau lu punya pengalaman tuh gak? Atau gimana? Gua pas tadi lu nanya tuh gua mikir apa ya pengalaman tak terlupakan apa ya? Cuma mungkin gua kalau dibilang dari sesi HMC itu yang paling rusak mungkin gambar bapaknya ya. Si bapak. Iya, gue sangat tidak akur dengan bokap gue gitu. Tapi gue suka banget dulu tuh jalan-jalan ke supermarket sama nyokap, bokap, sama Belanja bulanan. adik gue. Iya, gue nggak tahu mereka ngapain lah. Pokoknya yang penting di supermarket, Market aja gitu ya, lorong-lorong beli itu yang gue inget. Oh, beli Iya, snack. pokoknya Gue juga snack kayaknya nggak doang. beli snack deh. Gue dulu juga nggak suka belanja. Gue tahu. Lu bandingin harga pasar sama harga lu. Oh
Oh, 7.500. Cuma lu kali. Iya, yang gue inget nih kalau kalian tahu orang tua tuh suka giniin anak cowoknya tuh diginiin pokoknya Nah, gue itu yang masih inget sampai detik ini bokap gue tuh gituin gue gitu. Mungkin momennya nggak semewah Jepang. Waduh. Cuma dulu juga belum ada Hypermart Carrefour, dulu Hero doang. Banyak Hero sekali brand yang kita masukkan. Iya. Hero tuh cuma berapa gitu. Nah, sekarang ya sekarang udah banyak, tapi ya dulu cuma itu ya memorinya gitu sih gitu. Kalau Fanny gimana Fanny? Ada gak? Kalau aku nih kebetulan kan papi mami nih nggak tahu ya, mungkin nggak bisa dibilang muda atau gimana juga nggak tahu deh. Cuman mereka tuh suka banget traveling, kayak bener kata Koko. Dan mereka kalau misalnya orang-orang kan kalau nggak mau susah kan ikut tour. Nah mereka ini suka YOLO. Jadi jalan sendiri, nemuin sendiri, nyasar bareng-bareng gitu. Nah itu memang karena aku tuh orangnya tuh kayak sama stranger itu kayak susah nanya. Kayak kalau misalnya di supermarket nih, aku mendingan nggak nanya gitu loh daripada nyusahin orang. Gitu? Iya, aku takut banget nanya. Jadi kalau misalnya udah nyasar gitu ya akhirnya komplain ke papi gitu kan. Tapi ya bener, pasti ada di satu titik kayak misalnya waktu ke Jepang, ke Korea atau gimana kayak Sombong ada. ya? Ini lebih mewah lagi. Jepang, Korea, Enggak, udah Medan. sebutin semua. Sydney. Belum itu aminin aja. Iya, maksudnya kayak pasti ada momen dimana ya kan kita cuma punya have each other kan. Kita juga cuma bisa rely aku sama papi aku sama mami kan juga. Jadi ya lebih ada koneksi. Adenya nggak lah. dihitung. Dede juga, cuma dia lebih banyak. Dede bikin nyasar ya? Iya, dia agak gitu. Tapi tetap sayang. Ngomong lagi ke depan kamera. Jangan. I love you mami dan Dede. Mantap. Dan Dede. Gila, keluarga gue langsung famous langsung. Iya benar. Nanti Instagram keluarga Evania 55-nya di sini. Gak usah. 4. Nah, Eka sama Eve sendiri apa momen yang paling nggak lupa sama keluarga? Pulang berapa lama sekali? Baru kemarin sih pulang. Oh, kemarin pulang? Awal corona. Oh iya benar. baru dong. Melindungi diri dari Jakarta ya. Awal corona Jakarta pulang. memang parah. Tapi kakakku di sini sih. Tetap di sini. Kalau momen yang nggak pernah terlupakan karena banyak momen kali ya. Gokil ya. Beda ya, beda. Keluarga bahagia tuh Jadi beda. gini. Udah gak kepikiran gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak pulang nih udah sore kan, orang tua udah pada pulang kerja, udah kemana-mana, dari mana, kita ngumpul udah depan TV itu ada yang nonton, ada yang main game. Nanti tiba-tiba satu bawa handphone main game yuk. Jadi kita main gamenya satu handphone doang. Jadi cuma kayak gitu doang. Jadi momen-momennya kayak gitu, yang kayak gitu ya. doang. Jadi terlalu banyak kumpulnya. Iya. Pasti bahasa kasih saat-saat mengesankan. Iya. Betul sekali. Wah, gila. Mantap. Terus kayak apa ya? Pokoknya kan kita namanya kita anak rantau ya. Aku sama kakakku kan anak rantau. Jadi kalau kita ngumpul tuh kayak kalau ada yang kurang satu, misalnya kayak kemarin adekku di sana ditinggalin, papa sama mama kesini. Jadi kalau ada yang kurang satu kayak aduh Gak enak banget ya. gimana ya yang satunya di sana. Kayak ada yang gimana? ganjel gitu Iya, ya. bener-bener. Jadi kalau misalnya kumpul 5-5 meskipun kita sering bacot-bacotannya itu bukan bacotan ini ya. Kita emang ngomongnya suka bacot sih. Suka Kayak Kenny tuh teriak ya. Waduh. gitu. Medan. Hidup Enggak, yang teriak bukan cuma Medan. Oh, iya. Semua orang bisa teriak. Iya, maaf. gitu. Jadi meskipun ngomongnya suka teriak-teriak, suka bacot-bacotan, tapi itu kayak bercandaannya kita gitu loh. Emang gitu style. Dan itu Iya. yang bonding, yang bikin bonding Iya, itu ya. bercandaannya kayak gitu kayak sekali pernah sih sekali bercanda kayak gini. Mungkin terlalu kasar didengar sama orang tua ya. Adalah pokoknya bahasa di sana, bahasa daerah yang aku keluarin terus papa langsung marah gitu. Terus aku, hah? Marah dong gitu kan. Oh, oke, dari situ Biasa aku enggak nih gitu ya? Iya, Iya. oke, aku tahu berarti aku harus batasannya omongannya kayak gini nih. Ini udah gak boleh. Ini batasannya kayak gini nih gitu loh. Terus oke. Dari situ aku langsung kayak oke wah. Besok-besok kita nggak begitu ya bercandanya kayak Tapi udah balik lagi abis itu. iya udah gitu doang. Kalau kita di khotbah dulu ya setengah jam kayaknya. Iya. Kamu? Jangan mulai. Papa Belum lagi papa marah diungkit-ungkitnya. Aduh. Iya. Apanya? bener. Diungkit. Diungkit-ungkitnya. Oh ya nanti minggu depan kalau keceplosan lagi, Iya. Iya. kamu ingat gak minggu Jangan lalu? kan minggu depan. Tahun depannya juga udah diungkit lagi. Tahun Ya, depan. Fania curhat nih. Iya, nggak jadi I love you papi mami. Ketahuan deh. Aduh. Satu-satu ke spill. Iya mulai. Dia yang nyeplos sendiri loh, bukan kita. Iya. bener. Oke. Saya. Gimana kalau Eve gimana Eve? Kayak momen yang susah dilupain dari keluarga itu ya. Sebenarnya kalau momen kayak gitu sih ya jalan-jalan ke luar negeri sama-sama sih. Kayak waktu itu kan pernah ke Singapura. Jadi biasanya kalau misalkan keluarga aku ke mall itu kadang suka pisah-pisah, kayak aku sama adik ngeliat baju sendiri, mama sama adik aku yang paling kecil
main apa tuh Fun time World. zone fun world gitu. Kalau enggak papa kadang ke taman mallnya. Kalau di CP kan ada taman mall kan, ngerokok gitu, jadi bisa. Tapi pas itu kita ke Singapura terus keliling mall juga Dan gak ada nggak yang boleh bisa. ngerokok. Iya, dan nggak Poinnya boleh ke situ. ngerokok. Iya, bener-bener. Jadi Nggak boleh kita kayak ngerokok dan satu kalau misah kan takut juga Iya, bahasa kan Inggris kan. Beda jauh. apalagi di keluarga aku tuh kayak pada belum Hokkien bisa di Singapura kayaknya. Iya, tapi kan di beberapa daerah Daerah juga nggak nggak sih, bisa. di Chinatown kalau nggak salah itu bisa. Tapi kalau misalkan di kotanya ya masa langsung ngajak orang ngomong Hokkien. Iya. Iya, Terus ya itu sih kayak kita gerombolan aja gitu kayak bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. iya semua. bareng-bareng nggak ada yang pisah itu. Sama sih, nggak beda jauh. Dapet feel-nya. Sebelum saya tutup ya, gue penasaran ada satu pertanyaan sebenarnya. Gue penasaran dengan kehidupan keluarganya Eka sih, kayak apa yang, karena gue justru nggak relate. Gue Iya. merasa kayak gimana caranya bisa duduk deket ngobrol, main Tampol-tampolan bareng, mungkin, gitu. toyor-toyoran mungkin ya. Nah, Noyor-noyor gitu ya. iya, Ini noyor kan bener kan ngomong, iya kan? perut kepala, jangan, itu jangan. Terus dijambak, bentar lagi wok gitu. Udah gitu. dong. Kan Itu mah jadi cerita lu ntar. bahasa kasih. Tampolan fisik, Waduh, enggak dong. bukan sentuhan. Ya akhirnya gini. Iya, itu gue nggak merasa relate dengan kejadian itu gitu. Buat lu sendiri, ya buat lu sendiri tuh apa sih yang kira-kira bisa ngebuat lu tuh jadi gitu tadi apa hopeng banget tuh gitu. Apa ya, mungkin karena dari kecil kali ya. Jadi dari kecil itu emang deket kan aku itu 3 bersaudara. Nah, aku sama adekku yang paling terakhir yang cowok itu umurnya bedanya itu 5 tahun. Jauh. 5 tahun. Kamu nomor berapa? Kedua. Oh kedua. Nah, 5 tahun. Jadi waktu aku sama kakakku kan cuma beda 3 tahun. Nah, kita itu nggak tahu nih kalau ada yang mau lahir yang satu lagi nih yang 5 tahun ini nih, kita nggak tahu. Aku nggak tahu juga kan. Jadi aku kayak, oh oke, berarti aku anak terakhir dong di keluarga gitu. Jadi itu yang buat kalau kemana-mana kita itu bareng. Selalu kemana-mana itu kita bareng. Jadi kayak mau kesini, aku harus ikut, kakakku harus ikut. Kalau ditinggalin kita harus ikut. Pokoknya harus ikut. Di mana mama itu aku harus ikut. Di mana papa aku harus ikut. Gitu. Jadi kita itu emang tukang ikut kayaknya ya deh. Keluarga tukang ikut gitu. Terbiasa untuk selalu bareng. Iya. Kan papa itu suka main bola. Papa kan pemain bola gitu lah, Wih, bola daerah Messi. gitu. Lionel Messi. Bukan. Nah, jadi papa lagi main bola aja kita ikut. Di situ mama lagi ngandung yang kecil. Ikut juga nonton. Tapi nggak ada unsur keterpaksaan karena biasanya kalau anak suruh ikut nih kayak Iya. Malah aku nggak suka kalau ditinggalin. Maunya ikut. Iya biasa kita malah mau di kamar sendiri atau main handphone. Aku suka justru ditinggalin. Karena ya Kita nggak usah doa bareng-bareng untuk dapat privacy nggak usah ke WC. Iya, di kamar doang lagi pada kayak belanja bulanan, aku di rumah aja deh gitu. Menikmati kesendirian ini. Ya lanjut. Kalau aku nggak bisa sendiri sih. Aku harus kayak ngumpul kayak gini nih. Seneng banget tuh. Jadi kalau ngumpul itu senang banget. Jadi kalau misalnya Ini kayak saat-saat musuhannya karena mentok ya. Jadi kalau misalnya ngumpul itu enak aja gitu. Mau ngapain pokoknya ngobrol aja. Jadi kalau aku nih, mama itu tahu temanku yang di sini mana, yang di Jakarta ya, yang di Jakarta mana, yang paling dekat mana, orang dekat-dekat yang paling dekat sama aku itu mana. Papa itu tahu yang mana, yang ini. Jadi kalau misalnya aku lagi telepon nih, kalau terus ma aku mau pergi dulu ya, mau pergi dulu ya, mau main sama siapa, sama si ini ya. Iya, jadi mereka udah tahu tuh, temanku aja mereka udah tahu gitu. Dan Jadi emang dibiasa. Jadi benar-benar ya itu jadi budaya sih ya jadinya. iya, kebiasaan. Kalau biasa ditinggal juga pasti akan ya udah emang ditinggal mungkin lebih enak gitu. Balik Tapi lagi karena ke dia tidak kehidupannya. biasa, Nggak biasa jadi ya, nggak emang mau iya. gitu. Di dempet terus. Jadi semua yang mungkin budaya dari yang mungkin kita bilang itu yang dari atas itu. Walau ya balik lagi ke baik nggak baiknya itu mungkin cara orang tua nunjukin kasihnya ke kita ya. Beda-beda. Tapi ada satu momen yang mama sama adekku itu ke Jakarta. Di situ aku masih SMP. Di SMP jadi kayak yang nggak pernah ditinggalin nih, langsung sedih banget. Ah ya ampun, aku nggak dibawa dong ke Jakarta, gitu kan. Langsung ya udah. Jadi kayak emang nggak bisa pisah gitu loh. Dari dulu itu emang begini banget. Tiba-tiba pisah itu kayak berbeda. Nah, karena udah 5 tahun di Jakarta, pisah udah nggak apa-apa. Udah biasa. Tapi Iya, tetap udah merindukan Iya. momen-momen Momen-momen itu. Iya, apalagi mau Natal nih, aduh. Oh iya benar. Udah mau deket-deket Desember, paling kangen banget. Aduh, Keluarga. gitu. Lagi Natal kalau di Sulawesi sana pasti seru ya.
udah kayak lebaran pas di Pulau Jawa tuh, pasti rame. Bulan-bulan kayak gini itu udah di mana-mana pohon Natal, di mana-mana musik, setiap rumah itu pasti ada. Jadi kayak itu momen-momen yang selalu diingat kayak gitu. Momen ngumpul. Tapi tidak bikin kayak si yang broken home gua hancur gitu. Enggak gitu kan. Beda aja, beda. Kalau menurut lu gimana yang broken home itu? Ya buktinya lu sama gua kita survive. Kita bisa ngomong keluarga di sini gitu. Kita bisa punya keluarga ya, dan memang bukan cuma Storge, kita ada Filia, kita punya Agape, Eros kan. Nanti itu sesi khusus tuh, berbahaya itu. Kita punya Filia, kita punya Storge, bahkan kita punya teman-teman di gereja yang kita anggap keluarga gitu. Makanya my church is my home and my family itu tulisannya. Jadi ya walaupun bahkan Tuhan, Daud pernah bilang di Mazmurnya, gila ayat firman Tuhan terus keluar ya. Daud pernah bilang, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tetap sama aku. So, walaupun kita merasa sendirian, mungkin gak sebahagia keluarga Eka, mungkin gak sebahagia keluarga Eve, Vania, bahkan mungkin lebih parah dari gue dan Kenny, tapi ingatlah kata Daud, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tetap ada sama kita. Dan jangan pernah lu gue mau keluarga kayak itu gitu. Keluarga itu sudah ditentukan sama Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik buat kita. Gitu. Thank you banget Eve, Eka. Sama-sama. Luar biasa kalian berdua. Makasih ceritanya. So sekian aja ibadah kita. Ibadah. Iya bener sih. Pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. God bless you. Bye. Bye-bye. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kita mau sudahi ibadah kita hari ini. Kita terima berkat dari Tuhan. Mata semua angkat tangan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, diberkatilah Engkau di sekolahmu, di kuliahmu, di pekerjaanmu, di segala bidang dalam kehidupanmu. Biar segala sesuatunya Tuhan yang tambahkan yang terbaik dari Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan yang berikan yang terbaik, yang lebih dahsyat lagi buat Engkau. Biar dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan semuanya katakan, amin. God bless you.